DRNN yang beranggota Danira, Nahel, Naisa, dan Wida. Kali ini kita bakalan mempresentasikan hasil eksperimen kita pada praktikum pengaruh korosi pada paku yang bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Dan ini di depan kita udah ada 6 larutan berbeda. Yang pertama ada Air mineral biasa. Yang kedua ada minyak. Yang ketiga ada air panas. Yang keempat adalah larutan deterjen. Yang kelima adalah cuka. Dan yang terakhir adalah larutan garam. dan ini semua pembahasannya. Praktikum dimulai pada tanggal 24 Januari 2023. Praktikum dimulai pada pukul 10.50 dan dilakukan selama 3 hari. Yang pertama adalah larutan deterjen. Hasil di 2 jam pertama tidak ada perubahan pada paku. Pada hari kedua juga tidak ada perubahan, dan pada hari ketiga juga tidak ada perubahan. Pada larutan kedua adalah larutan garam. Di 2 jam pertama paku mengalami perubahan, yaitu pada bagian atas paku menghitam. Di hari kedua juga menghitam di beberapa bagian. Di hari ketiga juga menghitam di beberapa bagian. Yang ketiga ada minyak. Di 2 jam pertama paku tidak ada perubahan. Di hari kedua juga tidak ada perubahan. Di hari ketiga juga tidak ada perubahan. Yang keempat ada cuka. Di 2 jam pertama paku mengalami perubahan, yaitu paku menghitam semuanya. Di hari kedua juga paku menghitam semuanya. Di hari ketiga juga sama. Yang kelima ada air mineral. Di 2 jam pertama paku menghitam di bagian atas. Di hari kedua juga paku menghitam di bagian atas. Di hari ketiga juga paku menghitam di bagian atas. Larutan yang terakhir yaitu air panas. Di 2 jam pertama paku tidak mengalami perubahan. Di hari kedua juga tidak mengalami perubahan. Sedangkan pada hari ketiga menghitam di bagian atas paku. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan selama 3 hari, pengamatan di 1 jam pertama, perubahan terjadi hanya pada gelas 2, 4, dan 5. Gelas 2 berisi larutan garam, 4 berisi larutan cuka, dan 5 berisi larutan air mineral biasa. Pada hari pertama, gelas 2, 4, dan 5 mengalami perubahan kembali yang sudah makin menunjukkan perkaratannya. Pada hari kedua, perkaratan paku besi dalam gelas nomor 4 yang berisi larutan cuka semakin terlihat perkaratannya dibanding gelas 2 dan 5 yang hanya menunjukkan sedikit perkaratannya. Pada gelas 1 berisi larutan deterjen, 3 minyak, dan 6 larutan air panas tidak menunjukkan perubahan sama sekali di 1 jam pertama dan pada hari pertama. Tetapi di hari kedua, gelas 1 yang berisi larutan deterjen dan gelas 3 yang berisi minyak tidak mengalami perubahan juga. Gelas 6 yang berisi larutan air panas terjadi sedikit perubahan di hari kedua. Paku yang paling cepat mengalami proses korosi adalah paku yang diletakkan di gelas yang berair, terutama di larutan garam dan juga cuka. Mengapa pada larutan garam mengalami proses korosi lebih cepat? Karena pada garam mengandung zat yang bersifat merusak pada paku. Paku di sini bersifat sebagai katoda dan larutan garam sebagai anoda. Dalam hal ini terjadi proses elektrokimia dan juga larutan garam yang mengoksidasi besi. Lalu pada cuka menyebabkan percepatan pengkaratan besi dengan meningkatkan ion H+ dalam rangkaian reaksi yang menghasilkan ion besi atau Fe3+ yang mudah bereaksi dengan oksigen di air atau H2O sehingga akan membentuk oksida besi yaitu Fe2O3 dengan H2O yang akan membentuk zat karat. Terakhir, pada larutan minyak tidak mengalami perubahan sedikit pun karena paku yang dimasukkan ke dalam minyak goreng tidak akan menjadi korosi karena minyak goreng melindungi besi dari air sehingga korosi akan sulit terjadi. Kesimpulannya,
adalah korosi adalah reaksi pada logam yang terjadi pada ion pada permukaan logam yang terkontak langsung dengan lingkungan yang berair dan tinggi oksigen secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Korosi membentuk oksida besi yaitu Fe2O3X H2O atau zat karat. Lalu, ada faktor yang menyebabkan korosi. Yang pertama, ada faktor internal, yaitu dari kemurnian bahan dan juga struktur bahan. Yang kedua, ada faktor lingkungan, yaitu ada udara, suhu, kelembapan, tingkat keasaman zat kimia, elektrolit. Lalu dari faktor eksternal, ada keasaman dan juga kebasahan menjadi penyebab-penyebab terjadinya korosi. Sekian pemaparan hasil praktikum kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.